nanti nggak bayar ya. Oke, yang mau air putih silakan diambil ya. Oke, selamat siang semuanya. Mohon agak terlambat karena Jenderal Sirait ini pesawat subuh ketiga, ini pesawat kedua. Sudah hadir di sini ibu dari Pandi, ibu kandung nama lengkap siapa Bu? Siapa? Ibu Nirwana sama papa kandung Sulaiman, ya. Pengacara dan langsung dari Medan Pak Sirait sama Pak Edi. Jadi awalnya sudah itu surat dakwah tanggal berapa? Surat tanggal 25 tanggal berapa? Apa? Tuntutan? Tuntutan tanggal 5 Februari. Hah? Tuntutan 5 Februari 2026. Oke. Jadi 5 Februari 2026. Nah, sebelumnya saya kenapa? Sejak tanggal 6 Februari memang sudah ratusan kontak fans saya menghubungi saya agar mau berkenan memviralkan kasus ini. Cuma gara-gara karena terkait narkoba saya nggak mau baca WA-nya. Tapi begitu saya dengar tangis ibu ini bahwa ternyata dia itu baru 2-3 hari kerja di kapal itu, ya. Jadi bang benar-benar bukan dari bagian dari organisasi, makanya saya tertarik. Itu kira-kira intinya, ya. Oke, sekarang sudah hadir di sini. Nama terdakwanya adalah Pandi. Ibunya di sini hadir. Anda sudah melihat tangisnya. Mungkin ibu boleh nggak ibu ceritakan kronologis di Pandi ikut di kapal itu? Mulai pertama melamar kemana? Coba silakan Bu. Nanti kadang-kadang saya potong untuk memperjelas. Silakan Bu. Awal mulanya Pandi dapat kerja dari agen, tawaran dari agen. Dia namanya Pak Iwan. Ya. Situlah dia menunjukkan sama saya, mengasih tahu sama saya bahwasanya dia dapat tawaran kapal Thailand. Ya. Terus? Jadi ceritakannya si Iwan ini langsung kita ngomong apa sama si Pandi, langsung HP si kapten, dikasihlah nomor si kapten sama si Pandi. Jadi si kapten berhubungan sama si Pandi, ditanya kapten. Kaptennya bernama Si Holan. Pak Samosir itu ada. Pak Samosir. Nah, ini banyak bapak nih terlibat. Ya, terus? Pak Asiolan. Ya. Terus Pak Asiolan mengontaklah si Pandi, menanyakan berkas-berkas si Pandi, apa-apa aja yang ada. Kata si Pandi, buku pelautnya mati, entah surat apanya nggak tahu. Itu disuruh si Holan itu urus katanya. Jadi saya bantulah anak saya bawalah anak saya pergi terus punya paspornya. Jadi sama kapten kapal belum pernah ketemu pada saat itu. Belum. Ya, ini sangat penting ini. Sama kapten kapal belum kenal pun belum. Dia baru kenal sama agen, yaitu ya oke, terus itu bulan April ya. Iya, Bulan April 2025. Ya, itu sangat dari segi oke, terus bilangnya ya saya urus cap katanya, tapi saya urus dulu cap ya katanya. Nah, tempo entah seminggu entah berapa hari, jadi katanya menghubungi lagi, nggak si Pandi yang menghubungi, katanya menghubungi udah selesai nih, udah cap katanya. Ya udah berkas-berkas kasihnya lah, itu kontrak kerjanya, saya pun nggak tahu entah melalui apa kontrak kerja katanya dari HP, dikasihnya lah, dibuatlah bikin si Pandi, di situ tulislah. Ditanya si Pandi kapalnya kapal apa cap? Kapalnya kapal kargo. nah, baru nanya. Jadi masih tanya kapal apa? Iya, kapalnya Ya, kapal apa? kapal Cap? apa? Nah, itu kelihatan nanti jelas dari ada yang nggak konspirasi. Ya, terus? Kapalnya kapal kargo katanya. Nah, berapa cap? 2000 US dollar, saya dengar gitulah dibilangnya sama saya. Jadi ya udahlah cap katanya, kalau memang itu berkas-berkas saya pun udah selesai katanya. Itulah terus jadi si Pak Iwan ini Agen. Pak Iwan ini agennya ini meminta uang cas sama si Pandi. Komisi lah, komisi agen. Sebesar 2,5 juta. Iya. Nah, makanya dikasihnya berhubungan sama si kapten. Ya. Jadi waktu pemberangkatan si Pandi minta sama saya uangnya 2,5 juta. Jadi malah ibu yang Iya. banyak menalangin. Iya.
Oke. Nah, jadi tapi si kapten nelpon si Pandi, uang casnya nggak usah kasih sama si Iwan dulu, sama saya aja kasihnya. Jadi keberangkatan itulah dikasih si Pandi Oke. di dalam mobil. Oke, jadi katanya berangkat tanggal 1 Mei 2025, ibu ngantar anak ibu ke rumahnya kapten. Iya, saya ikut antar. Saya tanya, Pandi udah lama kenal sama kapten? Belum, Mak. Baru inilah mau kenalannya, mau pergi inilah kenalannya. Pada Langsung saat berangkat baru kenalan secara fisik ya. Iya. Tanggal 1 Mei 2025 ya. Iya. Ya, ada. Jadi ibu ngantarkan anak ibu karena mau berangkat kerja keluar naik kapal, ibu antar si anak ibu ke rumahnya si kapten Iya. tanggal 1 Mei. Iya. Itu pertama kali ibu ketemu kapten dan itu pertama kali anak ibu ketemu kapten. Iya, saya serahkan anak saya sama kapten, saya salaman sama kapten, sama istrinya. Saya tanya kaptennya, udah lama kenal kan Pandi Cap? Inilah Bu, baru inilah kita kenalan. Nah, kapten udah lama kerja di luar, entah saya yang salah dengar, dibilangnya sekitar 3 bulan. Kalau kayak gitu Cap, saya titip Pandi ya Cap. Saya titip Pandi Cap, kalau Pandi nakal-nakal Cap, gembreng aja Cap. Anggaplah Pandi ini Cap seperti anak Cap ya Cap. Ya Bu, doakan kami ya supaya berhasil. Saya tak tahu doa itu apa, berhasil itu apa. Itulah saya bilang, Pandi hati-hati anak ya, kalau udah sampai nanti ke Thailand, bel mama mak, nah iya mak katanya. Jadi surat-surat kontrak kerjanya kirim aja sama mama. Kalau ada apa-apa nanti mama tahu. Ya mak, ini surat kontrak kerjanya mak ya. Kalau ada apa-apa tuntut aja mak perusahaannya. Bilangnya kayak gitu Pak. Jadi terdengarlah dia ketangkap. Ya, mana perasaan saya Pak? Oke, tanggal 1 Mei 2025 berangkatlah ke Thailand. Yang ibu antar, uang ibu antar ke depan rumah si kapten dan disitulah sekaligus perpisahan selamat jalan gitu ya. Iya. Oke, saya dari segi data kami baca semua di BAP di sini. Tanggal 2 nyampe dari Thailand itu tanggal 2 Mei sampai 12 Mei 2025 menginap dulu di hotel menunggu kapal siap ya. 2 Mei sampai 12 Mei 2025 menginap di hotel ya. Kemudian 13 Mei lah mulai. Nah, ingat ini sangat penting. 13 Mei lah 2025 lah mulai si Pandi ini sama rombongan kapten ini masuk ke kapal untuk mulai bekerja. Nah, disitulah mulai berlayar lah mulainya kan. Itu tanggal 13 Mei 2025. Okay? Kemudian berhenti di suatu tempat ngisi minyak. Untuk kapalnya. Oke, ya kejadian ini yang dituduhkan ini tiba-tiba di tengah laut menurut surat dakwaan 18 Mei 2025 di tengah laut merapat suatu kapal nelayan seperti kapal nelayan menurunkan 67 kardus. 67 kardus di tengah laut. Si Pandi ini kan masinis mesin ya. Cuma karena disuruh mereka apa itu namanya kalau berbaris begitu masukin barang apa namanya? Estafet. 67 jadi si Pandi ini curiga. Menurut saya baca di berita acara ditanya ini apa ini? Ditanya ke chief officernya dibilang uang sama emas. Uang sama emas benar ya? Nanti ditambahkan lagi ya. Kemudian akhirnya masuk. Ternyata tujuannya adalah ke Filipina melabui perairan Tanjung Karimun. Tanjung Karimun ternyata tanggal 21 Mei lah ditangkap. Berarti 18 Mei, 21 Mei hanya beberapa hari, benar kata media itu, hanya beberapa hari si Pandi di kapal itu nggak tahu apa-apa, disitulah ditangkap. Mungkin itu penjelasannya tanggal 21 Mei ditangkap oleh Bea Cukai Indonesia ya, dan Angkatan Laut ya. Karena tujuannya ke Filipina, dia juga nggak tahu kemana. Ya, mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sirait penjelasan lebih lanjut, gimana sama persidangannya gimana, coba. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Di dalam persidangan, Ya. baik saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU, semua tidak ada memang menyangkut proses daripada pengenaan kepada klien kami, saudara Pandi. Tetapi di dalam BAP
memang ada di situ karena kita didampingi waktu itu mungkin Prodeo, kami nggak tahu. Ya biasalah pengacara yang ditunjuk penyidik. Iya. Ya pengacara rekanan lah. Di Jakarta kami nggak tahu. Jadi Ya. setelah di Batam kami pelajari. Nah, secara kronologisnya fakta bukti fakta di persidangan memang apa yang dijelaskan oleh ibunya tadi sama seperti itu, bahwa memang ada ditanya ketika dimasukkan itu barang ke dalam kapal Dari kapal nelayan ya. Iya, kapal nelayan di tengah laut, dan itu ditanya saudara klien kami bahwa apa itu Cap, bilang dengan Pak Samosir, jangan ditanya, jangan dengan si Pak Pong, ini nanti saya sebut namanya, itu orang Thailand, Mr. Pong, itu uang dan emas dan uang. Setelah berlayar beberapa lama, bendera diturunkan. Nah ditanya klien kita lagi, kenapa bendera diturunkan? Kan bendera kapal tidak boleh diturunkan. Nah udah nggak usah. Ternyata mereka mau Filipina, terjadi mungkin kesalahpahaman gimana membelok arah ke Aceh, tapi di perairan daripada Batam dan balik ke Rimun, disitulah dilakukan penangkapan. Ini kapal nasionalnya Thailand ya? Thailand, Kapal tanker ya? tanker, Oke. Dragon namanya, Dragon, Sea Dragon, Sea Dragon. Sea Dragon. Ya. Nah, itu maka setelah itu mereka ditangkap pada tanggal saat itu. Di dalam kapal ditangkap 5 Indonesia, 2 orang Thailand. 2 orang Thailand. Iya. Orang Thailand, 4 Indonesia. 4 Indonesia ya. Orang Thailand. Apakah di persidangan milik siapa itu narkoba di persidangan gimana? Dan tujuannya, saya baca di BAP, saya baca di surat tuntutan tidak ada kata-kata kepada siapa mau diantar. Iya. Penerimanya nggak ada. Sampai kita persidangan tim saksi tidak ada, tapi menyatakan itu milik daripada Mr. Tan. Memakai nama Mr. Tan yang pemilik di entah di hutan mana Kita begitu. nggak tahu apakah itu anonim, mungkin orang yang biasa Ya. di dalam ini DPO dia. Ya. Nah itu dia milik. Tapi tidak tahu arah kemana, bahkan di dalam BAP maupun di persidangan tidak sampai ke sana. Kami tanyakan, tidak ada yang bisa jawab. Jaksa pun tidak tahu ini diantar kemana. Iya. Hanya tujuannya Filipina begitu ya. Iya. Jadi Iya. yang sekarang didakwa semua yang 2 Thailand, 4 Indonesia ya. Iya. Semua hukuman mati. Hukuman mati, tuntutan mati. Oke. Sesuai dengan tuntutan jaksa yang ada. Apa alasan kenapa sampai si Pandi ini ikut hukuman mati? Bapak sebagai pengacara di persidangan. Kalau kami lihat mungkin kalau secara yuridisnya tidak tepat sebenarnya itu dia, karena dia apalagi dengan undang-undang pelayaran yang di tahun 2000 nomor 15 itu, anak buah kapal itu kan tidak mengetahui apapun kejadian di kapal gitu. Ya. Dia tidak tahu kemana arah pemikiran daripada JPU kita gitu, jaksanya, sehingga disamaratakan semua walaupun berbeda-beda fungsi ataupun kewenangan daripada anak buah kapal. Menurut Anda di persidangan ada kemungkinan besar nggak bahwa memang nahoda tahu itu? Nahoda tahu isinya itu narkoba, nahodanya? Kalau sesuai persidangan, yang jelas yang tahu ada 3. Ya. 1 orang Thailand, Mr. Pong, 2 Samosir, dan wakil kapten. Ya. Mereka yang tahu. Mereka tahu. Sesuai di persidangan dan saksi mahkota kan saling menyaksikan mereka. Di dalam BAP dalam bukti persidangan itu. Saya baca di BAP katanya si anak ibu ini waktu sudah 67 bungkus ini masuk kapal nanya itu apa, kata si kapten katanya itu uang dan emas. Iya, Itu di persidangan pengakuan dari si Pandi bahwa dia pernah menanyakan itu ke kapten, diakui kapten nggak? diakui, pada saat sidang diakui. Oh, hanya dari situ aja sudah jelas. Diakui. Artinya pada saat barang narkoba itu masuk dibantu masukin karena memang ya kan perintah dari kapten. Sudah masuk si Pandi ini nanya ke kapten, ini barang apa? Karena dia curiga jangan-jangan ini bom. Kalau nggak salah begitu bom, ya. iya. Apa Bahkan bom ada atau jangan-jangan apa? ini bom. Ya, itu bahasa. Oh, si kapten bilang itu uang dan emas. Dan itu diakui oleh si kapten di persidangan ya. Dari situ sudah merupakan fakta yang jelas bahwa memang si Pandi ini tidak tahu apa isi 67 itu karena si kapten mengakui, dan juga fakta mereka baru kenalan 1 Mei pertama kali.
pertama kali benar-benar ketemu si kapten ini pada saat mau berangkat, ya kan? 1 Mei ya? Iya. Sebelumnya kan hanya melalui agen. Ya, ibu antar ke depan rumahnya si kapten. Iya. Jadi tidak ada yang mau ditambahkan, silakan Pak dari Pak Kim Panitra. Saya rasa intinya sudah cukup. Jadi sudah jelas ada dua dari segi hukum fakta yang sangat dominan yang bisa dipakai bahwa memang seharusnya tidak pantas dijatuhkan hukuman mati terhadap si Pandi. Yang pertama, ya baru kenal pertama kali kapten ini pada saat mau berangkat ke pelabuhan ya, naik pesawat ya, naik pesawat ke Thailand, yaitu tanggal 1 Mei. Itu pertama kali ketemu si kapten ini yang namanya Pak Samosir ya. Ya, itu pertama kali. Itu fakta ya. Fakta kedua adalah bahwa si Fandi ini tidak tahu 67 itu yang dimasukkan oleh kapal, seolah-olah kapal mirip kapal nelayan di tengah laut. Si Fandi ini bertanya kepada si kapten, itu apa, ya kan? Apa? Dia rada curiga. Ya, rada curiga. Ya, dijawab bahwa itu adalah emas dan uang. Dan itu oleh si Fandi dijelaskan waktu pemeriksaan di persidangan, diakui oleh si kapten. Semua ngakuin. Semua ngakui bahwa memang si Fandi bertanya, ini apa gitu loh. Ya? Semua ngakui apa? Silakan Bu. Karena Ibu hadir itu. Semua mengakui bahwa si Pandi memang ada bertanya sama kapten. Paginya ditanya si Pandi sama kapten. Udah malam si Pandi bilang sama kawan-kawannya, ini barang apa nih bang? Tak betul lagi di barang, pasti bom ini. Apa nih? Masa nggak curiga ini pasti bom? Mari kita tanya sama kapten. Katanya. Makanya Pandi gak enak juga. Paginya didatangi Pandi si kapten. Barang apa itu Cap? Ayo kita periksa, diajak Pandi, kaptennya meriksa. Udah curiga, udah merasa gak enak hatinya. Dibilangnya sama-sama yang mengangkat juga, kawannya satu. Apa barang apa ini bang? Katanya. Ya, enak perasaanku, ini tak betul lagi nih, pasti bom. Masa kalian gak curiga dengan barang ini? Bilang si Pandi. Karena di tengah laut disuruh kapten, Iya. anak buahnya disuruh estafet masuk pindahin barang dari kapal nelayan ke kapal mereka. Dan gak mungkin nolak dong kalau kapten menyuruh kan? Ya, itu posisinya si Pandi lagi jaga. Lagi jaga apa? Iya, lagi jaga dia posisi dia, lagi giliran. Tiket apa? Iya. Dia mesin ya? Iya mesin. Nah, Oke. jaga. Jadi dari situ dia udah curiga. Iya. Terus kepada sesama kru pun dia udah bertanya terus Iya. ini apa? Baru kemudian dia ulang lagi besoknya Iya. tanggal 14 Iya. nanya kepada Didatanginya sama kaptennya. didatangin khusus kapten bertanya, Ayo kita periksa itu barang Cap. Nah, kaptennya nggak mau. kaptennya bilang enggak di itu emas sama uang, bukan bom. Emas sama uang. Bilang kaptennya. Ternyata akhirnya hukuman mati. Apa himbauan ibu kepada jaksa, terutama kepada Bapak Jaksa Agung, karena walaupun surat tuntutan sudah masuk, demi keadilan bisa aja dirubah, ya kan? Ya, atau apa himbauan ibu ke majelis hakim, apa himbauan ibu kepada Bapak Presiden Prabowo? Silakan Bu. Ibu silakan curahkan perasaan, menangis pun silakan Bu. Harapan saya, anak saya mohon dibebaskanlah. Kepada Ibu Ketua Hakim, kepada Bapak Jaksa, kepada Bapak Presiden, tolonglah bantu anak saya. Karena anak saya itu tidak tahu barang itu apa isinya, tidak tahu. Kalau dia tahu mana mungkin dia mau ikut, dibilangnya kalau aku tahu ini ya Cap, aku tak akan berani pergi. Nah, mana mungkin aku mau. Jadi kau harus tanggung jawab Cap dengan diriku ini Cap. Sampai sejauh ini kalian bawa aku nggak tahu menau. Orang tua aku menyerahi sama kau kok bagus-bagus Cap. Ternyata kayak gini kau buat aku. Kata anak saya, ini harapan saya dengan keterangan anak saya bahwasanya anak saya tidak terlibat. Saya bermohon sama Bapak Presiden. Saya rasa saya nggak ikhlas anak saya dituntut mati karena dia tidak mengetahui itu barang, tidak terlibat dengan jaring narkoba sebanyak itu, apalagi dia dengan posisi baru pelayar. Baru berlayar dan baru kenal kapten. Iya, baru kenal kapten. Jadi di mana salahnya? Makanya saya nggak terima anak saya. Dialah harapan kami, dialah kebanggaan keluarga, dialah tulang kami. Cita-citanya terlalu berat sama adiknya, terlalu tinggi sama adiknya. Bahkan adiknya pun ditanggunginya
Saya nggak terima anak saya begitu berat tuntutannya, sementara anak saya pun tidak tahu mengetahui apa-apa. Saya nggak mau anak saya dihukum mati, biarlah saya yang gantinya. Saya nggak ikhlas, saya rela, saya ikhlas, saya demi anak saya. Anak saya tidak tahu menahu, saya membesarinya hasil uang nelayan, Pak. Bapaknya bekerja dengan hasil uang nelayan, bukan hasil uang narkoba. Kami pun tidak ada terlibat, keluarga tidak ada terlibat dengan jaringan narkoba. Boleh ditanya, Pak, sama masyarakat kampung saya, bagaimana kelakuan anak saya di kampung itu? Boleh ditanya, Pak. Tidak ada anak saya mengikuti jaringan narkoba sebanyak itu, Pak. Makanya saya bermohon dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo, tolonglah bantu saya. Saya orang yang tak punya, orang susah. Kemana lagi saya minta tolong, kecuali sama beliau. Hanya dialah harapan saya satu-satunya kepada Ibu Hakim. Saya mohon, anak saya tidak bersalah, tidak mengetahui itu barang. Jadi macam mana lagi saya mau mengapahi anak saya pun tak tahu lagi kata-kata apa lagi ibu saya bilang. Terima kasih. Bapak ada ucapan, Bapak kandung dari terdakwa? Ada mau ngomong apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang suaranya, Pak. Ketua Pandi Ramadan. Saya bermohon kepada Bapak Presiden, tolonglah anak saya dibebaskan. Anak saya tidak tahu apa-apa. Dia dijebak itu Bapak Presiden. Sekali lagi lah Bapak Presiden, mohon pada Bapak Presiden, tolong bebaskan anak saya. Dialah satu-satu tulang punggung kami, ganggu keluarga untuk cari makan kami. Dialah yang membantu saya, bukan Bapak Presiden. Dan dia masih adik-adik untuk sekolahkannya. Oke. Jadi itulah tangisan dari Bapak dan Ibu ini yang memang baru beberapa hari, kaptennya pun baru kenal, dan narkobanya hampir 2 ton. Hampir 2 ton. Jadi kalau itu mungkin cuma 1 kilogram, bisa dimaklumi lah ini hampir 2 ton. Jadi ini permainan kelas berat, bahkan kapalnya pun kapal berbendera Thailand, bukan Indonesia. Ya, dia pertama kali ketemu pada saat berangkat 1 Mei 2025. Jadi melanjutkan dari himbauan dari orang tua kandung dari si calon dihukum mati ini, saya pun sangat menghimbau kepada Bapak Jaksa Agung agar tolong diturunkan tim untuk mengeksaminasi apakah, karena apapun namanya surat tuntutan pun bisa dicabut kok. Demi keadilan, kenapa enggak? Demikian juga kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Batam dan juga nanti Ketua Pengadilan Tinggi Kepri agar benar-benar mendengarkan tangis dari orang tua korban fitnahan ini. Dan yang terakhir kepada Bapak Prabowo Subianto, saya kenal Bapak adalah kliennya Hotman Paris selama 25 tahun. Ya, Bapak tahu saya tidak pernah mengejar kepopuleran karena memang saya sudah populer. Klien Bapak klien saya sebagai klien saya 25 tahun dan adikmu Hasim. Saya terpanggil untuk menemani Bapak Ibu ini karena juga saya melihat video dari Bapak Presiden beberapa hari lalu. Bapak Presiden berjanji akan mencegah terjadinya miscarriage of justice. Itulah istilah dari Pak Prabowo itu, miscarriage of justice. Artinya penyalahgunaan kewenangan untuk keadilan, kesalahan dalam penegakan keadilan. Pak Prabowo berjanji akan mencegah adanya miscarriage of justice di negeri ini. Dan inilah bukti pertama. Dan saya yakin Bapak Prabowo, 290 juta penduduk Indonesia mendukung ibu ini. Ya, benar ya Pak? 290 juta penduduk Indonesia kemungkinan besar, saya yakin, ikut menghimbau kepada Bapak Prabowo agar mempergunakan kewenangannya untuk mencegah anak ibu ini
masuk ke tiang gantungan. Terima kasih Bapak Prabowo. Ada pertanyaan silakan. Ya, Pak, mungkin boleh disampaikan. Siapa namanya? Namamu siapa? Gerald dari Tribun. Bang. Oke. Gerald Tribun, silakan. Ya, Bang, mungkin boleh disampaikan dalam persidangan kemarin itu yang memberatkan akhirnya Fandi ini ikut dituntut mati itu apa sih sebenarnya kalau dari fakta persidangan kemarin? Boleh disampaikan dulu. Secara fakta yang memberatkan sih hanya turut serta, artinya mereka menganggap di pasal itu kolektif kolegial gitu, artinya kan mupakatan jahat itu saja. Dari segi lain tidak. Nah, karena memang di kapal itu udah ikut seolah-olah bersama-sama, berkolaborasi untuk melakukan kejahatan itu. Itu aja sudut pandang daripada jaksa. Artinya dianggap sebagai jaringan juga Iya, gitu ya? Iya. Dan jangan heran dalam setiap dalam BAP itu sering dalam berbagai kasus terdakwa itu membuat pengakuan yang dia tidak mengerti. Ya, sering dalam berbagai kasus terdakwa itu atau tersangka itu membuat pengakuan yang dia sendiri tidak ngerti. Ya, saya melihat di dalam BAP-nya itu ada pengakuan udah istilah hukum yang saya nggak yakin Fandi ngerti itu. Pakai istilah-istilah hukum, pakai istilah apakah saudara melakukan permufakatan jahat. Mana ngerti si orang ABK apa itu permufakatan jahat. Itu sudah biasa itu bahwa dalam BAP seseorang akhirnya mengatakan ya sesuai dengan pertanyaan penyidik. Ya, itu sudah saya alami dalam ratusan kasus. Ya, artinya apapun isi BAP bukan itu yang jadi patokan. Tapi dari segi ini 2 ton narkoba, ya, baru kenal kapten 1 Mei 2025. Berangkat 2 Mei, ya. Habis itu baru nginap di hotel dulu. Baru tanggal 13 Mei berangkat. Naik kapal. 18 di tengah laut kapal nelayan masuk yang semua adalah orang Thailand. Semuanya ada orang Thailand. Ini orang ngerti juga Thailand enggak kan? Kaptennya aja baru kenal. Dari situ sudah jelas bahwa secara logika hukum itu jelas-jelas tidak ada unsur, tidak terbukti unsur bahwa dia adalah pelaku. Silakan pertanyaan lagi. Ya, silakan dari mana? Saya Nancy dari Online What? Indonesia News Online. Oke. Tadi Ibu Fadil mengatakan katanya kapal kargo waktu tanda tangan kontrak. Tapi kuasa hukum mengatakan kapal tanker 1. 2, ini untuk kapal kemana Pak? Terus bendera waktu kontrak itu side agreement-nya apa? Dari negara mana? Rutenya kapal tersebut juga ke mana? Posisinya terus setahu saya kaitan ini banyak Pak. Penyelundupan seperti itu. Kalau untuk narkoba ini kuota memang besar ya, tapi bisa banyak baik bensin, solar dan segala macam itu setahu saya dan saya pernah ke sana. Oke. Itu bagaimana kondisi untuk pemerintah menanggapi banyak penyelundupan. Oke. Sebelum dijawab, ini memang bukan penyelundupan untuk masuk ke Indonesia yang saya baca. Ini tujuannya saya baca dari Thailand ke Filipina. Cuma hanya lewat doang Tanjung Karimun. Jadi bukan untuk konsumsi Indonesia. Silakan pertanyaan lain, jawaban lain. Jadi begini, memang di kontrak itu tidak kapal itu, tapi diajak kapten itu langsung ke kapal itu itu ada yang muatan itu. Jadi perusahaan Sea Dragon ini banyak kapalnya. Kalau saya lihat di situ banyak. Jadi mungkin saat kapal yang belum siap ini dialihkan dulu kerja ke kapal yang itu dia. BAP-nya juga begitu, hasil keterangan daripada orang dari Mr. Pong dari orang Thailand. Kepercayaannya di kapal itu biar kapten sama swing. Tapi di sepanjang Karimun dan Kepulauan Kepri itu banyak Pak. Kenapa tidak ditanggapi, tidak ditindaklanjuti atau ditanggapi oleh pemerintah? Gini loh, Karimun itu nggak ada kaitan dengan kita. Iya. Karena Tidak itu kewenangan kami jawab. kapal berbendera Thailand, tujuannya mau ke Filipina cuma lewat doang. Iya. Jadi nggak ada kaitannya dengan tindak pidana di Karimun segala macam. Memang tujuannya bukan ke Indonesia. Ya itu kira-kira ya. Cuma lewat doang ya siap ketangkap. Yang lain? Dari mana? Dari Fajar Petro, media online Pak. Saya laporan menanyakan mengenai
dari pengacara sendiri mendampingi klien Bapak dan Pak Hotman juga. Akademi Pelayaran Aceh, Bu, bisa disebutkan? Nama pelayaran, nanti saya jawab itu. Nama pelayarannya Malahayati. Sudah pernah bekerja di kapal di Indonesia, gajinya 2,5 juta gitu ya, untuk lokal. Baru pertama kali ini ke luar negeri ya, kapal berbendera asing. Ya silakan yang lain. Jadi jadwal selanjutnya Senin kita pada dalam persidangan untuk memberikan pledoi kita untuk pembelaan. Senin depan. Ya. Ini hari Jumat. Nah, jadi kami berharap dengan adanya media ini mudah-mudahan majelis hakim bisa mendengar daripada apa yang kami tuangkan di dalam pledoi kami. Kalau dari saya, apapun bisa tercantum dalam BAP. Kita udah tahu itu. Itu sudah bukan rahasia umum itu. Ya, apapun bisa dicantumkan oleh penyidik dalam BAP. Dan orang-orang awam ini yang menengah ke bawah, ya, yang dari kalangan relatif ekonomi pas-pasan, yang tidak sanggup membayar pengacara seperti kami-kami ini yang punya nyali, ya akhirnya dia main tanda tangan aja. Jadi jangan langsung percaya kalau apa pengakuan di BAP itulah yang benar, ya. Dan kami sampaikan, boleh tanya kedua orang tua, kami lawyer yang ada di kantor saya, Salman Sirait, ini Prosecutor Lebim, sampai saat ini kami tidak dibayar. Boleh ditanya? Ya. Memang kami Dari itu kantor Medan ya. Iya. Jadi Dan tidak dibayar. Sirait. Iya. Ya, ini kaptennya Samosil, jangan-jangan ipar lu bukan. Chief officernya juga saya dengar Tambunan. Iya. Wah ini, sorry ya, maaf ini gang Batak nih. Oke, jadi itu tadi ya. Oke, silakan ada lagi. Ya silakan. Ini dari mana Pak? Saya dari Serikat Pekerjanya Pak, Serikat Pekerja Pelaut. Oh pelaut, oke silakan. Makasih Pak Hotman. Terlepas, ya, perkenalan saya Sofyan, Ketua Umum Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia di Tanjung Priok. Lepas tadi informasi dari Bapak tadi bahwa kasus ini bermula dari pelawat. Tapi kalau saya menilai cara opini saya, kasus ini berawal ketika terjadi illegal transshipment di tengah laut. Ya. Kalau kapal ini secara normal muat dan bukan banyak di pelabuhan, itu akan ada namanya cargo manifest. Ya. Dan kapten tidak bisa dijerat dengan pasal 137 Undang-Undang Pelayaran, di mana kapten tidak mengetahui isi muatan. Tetapi karena kapal ini illegal transshipment, jadi kita tidak bisa menjelaskan kapten. Kemudian di laut itu Bang Hotman ada hierarki operasional kapal. Ya. Yang pertama itu adalah ship owner atau ship operator. Yang kedua itu adalah nakoda. Yang ketiga itu ngolem satu atau perwiranya. Yang keempat baru APK atau bawahan. Nah, Spandi ini bawah. Jadi tidak masuk akal kalau Pandi dituntut maksimum sama dengan yang lain. Benar. Dari itu aja udah salah. Ya. Dari itu aja udah salah maksimum, ya. Ya, betul. Kalaupun misalnya, itu paling-paling turut serta. Nah, itu serta Paling-paling turut serta yang hukumannya nggak mungkin hukuman mati. Ya, betul. Itu aja udah salah ya. Ya, betul. Ya. Nah, kemudian Bapak lebih pintar dari pengacara. Nah, kemudian Pak, perlu kita peran kami di sini Pak. Kami juga saat ini tolong Bapak-bapak tolong bantu kami juga dengan Bang Hotman bahwa kami ada bikin petisi untuk menolak menganggap ini pengadilan sesat untuknya Andi Ramadan ini. Tolong bantu viralkan, semoga ini bisa membantu atau membuka hati nurani hakim yang nah itu satu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih dukungan dari Ikatan Sakti, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia. Bapak mantan awak kapal nih. Siap, Kapten. Hah? Kapten kapal. Udah berapa kali berhenti di tengah laut masukin muatan? Kita normal. Pak. Oke, masih ada?